Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun ajaran 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis naratif. Secara pengertian, naratif mengacu pada struktur cerita yang terdiri dari elemen-elemen seperti plot, setting, dan karakter. Naratif dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media seperti film, buku, bahkan video game. Dalam video game, naratif biasanya berupa storyline yang dikembangkan melalui gameplay dan interaksi pemain dengan elemen game. Manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Analisis naratif merefleksikan komunitas dan perubahan komunikasi. Story dan plot. Story mengacu pada cerita yang diceritakan, termasuk elemen-elemen seperti setting, karakter, dan tema. Story adalah bagaimana dari cerita yang diceritakan, memahami bagaimana cerita disampaikan dan bagaimana materi dari suatu cerita dipilih dan disusun untuk mencapai efek tertentu pada khalayak. Plot sebaliknya mengacu pada struktur cerita yang terdiri dari elemen-elemen seperti ekspresi, aksi naik, klimaks, aksi turun, dan penyelesaian. Plot adalah bagian dari story yang mempertahankan struktur cerita yang jelas dan logis, memahami bagaimana cerita disampaikan dan bagaimana materi dari suatu cerita dipilih dan disusun untuk mencapai efek tertentu pada khalayak. Dietik dan non-dietik. Dietik mengacu pada suatu suara yang berasal dari dalam cerita atau film, seperti suara karakter, suara peraga, atau musik instrumen. Suara ini terlihat padat dan terdengar oleh karakter dalam cerita dan juga oleh penonton. Contoh dari suara dietik adalah suara karakter yang berbicara, suara musik yang dimainkan oleh karakter, atau suara efek yang terdiri dalam cerita. Non-dietik sebaliknya mengacu pada suara yang tidak berasal dari dalam cerita, seperti komentator, narator, musik, latar, atau suara efek yang tidak terlihat. Suara ini tidak terlihat dan tidak terdengar oleh karakter dalam cerita, tetapi dapat didengar oleh penonton. Kemudian struktur naratif Tyson-Tudorov. Naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Struktur naratifnya yang pertama, awal, tengah, akhir. Yang kedua, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang ketiga, situasi, masalah, terus resolution. Ada struktur naratif Vladimir Prop menambahkan 7 aspek naratif, yaitu yang pertama, the villain, musuh atau penjahat. Yang kedua, the donor, yang memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, dan nasihat. Yang ketiga, helper, pertolongan yang datang untuk pahlawan. Yang ketiga, the princess, perempuan cantik yang menjadi pahlawan. Yang kelima, the dispenser, yang menjamin pahlawan berperang atau menjadi penyelamat. Yang ketiga, the hero, pahlawannya sendiri. Yang ketujuh, the face hero, tampak seperti pahlawan tapi sebenarnya bukan. Karakter dan narasi. Terdapat rangkaian peristiwa, yang kedua, rangkaian tidak random, terapi mengikuti logika tertentu. Yang ketiga, narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita karena ada pilihan. Sekian dan terima kasih.